Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tak lepas dari perkataan dan pendapat orang lain. Tak jarang gosip dan fitnah bertebaran, membuat hati gelisah dan merusak nama baik kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 12, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kalian menggunjingkan satu sama lain. Islam mengajarkan kita untuk menjauhi gosip dan fitnah karena keduanya hanya membawa keburukan. Tetapi bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi fitnah yang merusak? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tuntas tema terkait sikap muslim menghadapi fitnah dan gosip. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, kita sambut Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Wah Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ah? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Temanya luar biasa ya, ini terkait fitnah dan gosip. Biasanya, aduh saya mau bilang juga gimana ya, karena memang untuk ibu-ibu, untuk perempuan, hal ini tuh sangat lekat. Nah bagaimana kita supaya bisa menghindarkan diri dari hal-hal seperti ini, nanti kita akan bahas bersama. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, sebenarnya kalau kita bicara soal fitnah dan gosip, ini kan termasuk dosa lisan sebenarnya. Kita tahu bahwa kita pernah belajar juga, Ahilman juga menyampaikan bahwa salah satu dosa yang terbesar yang membuat kita bisa masuk dalam neraka adalah lisan. Ya. Tapi saya harus akui, kalau kita sudah kumpul, terutama sesama perempuan, teman perempuan, ibu-ibu, rasanya berat ya. Harus lepas dari ntar ngomongin temen lah, ntar ngomongin si A, si B. Gimana ya Ahilman kita supaya bisa menahan diri untuk bisa lepas atau menghindari hal-hal semacam ini? Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga setiap hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari terbaik untuk menghadirkan amal yang baik. Sampai nanti kita wafat dalam keadaan yang baik. Dan kita mendapatkan surga yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, kali ini temanya bagus sekali. Bagaimana kita bersikap dalam menghadapi fitnah dan gosip. Ada istilah lisan ini tak bertulang. Iya betul. Iya kan? Kalau kalau tubuh terlukai gitu ya, mungkin masih ada harapan sembuh. Tapi kalau udah lisan menusuk hati, agak sulit untuk disembuhkan. Maka hati-hati dalam berkata-kata. Dan ini juga yang Nabi sampaikan. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Nah salah satu dosa lisan yang harus kita hindari karena masuk kategori dosa besar adalah menggibah atau menggosip dan memfitnah. Gibah, fitnah. Gibah dosanya seperti memakan bangkai saudaranya. Fitnah dosanya lebih kejam daripada pembunuhan. Maka mohon maaf, siapapun di antara kita yang diizinkan tahu aib orang lain, tutupi. Karena mohon maaf kalau kita menceritakan aibnya dan itu benar, jadi gibah. Dan jika kita membicarakan aibnya dan itu salah, jadi fitnah. Dua-duanya adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada dosa yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan mohon maaf, di antara perkara yang memudahkan seseorang masuk ke dalam api neraka, terutama perempuan, adalah lisan. Lisan, betul. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian fitnah dan gosip itu sudah melanda kita? Kita difitnah A, kita digosipin A, gitu ya. Ya tentu dalam Islam sikap terbaiknya adalah tabayun, klarifikasi, check and recheck, saring sebelum sharing. Ya, kalau kita mendapatkan berita tentang seseorang, apalagi menyangkut aibnya, harga dirinya, tahan. Jangan langsung mudah kita nge-share ke yang lain. Khawatir masuk kategori hoax. Kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Lebih parah. Jadi apalagi dalam urusan bermedsos, maka tabayun menjadi penting.
Yang kedua, hindari lingkungan yang ngajak kita buat gosip dan fitnah. Iya kan? Iya. Tapi tak segampang itu. Langsung gitu kan? Tak segampang itu gimana dong? Iya, kadang-kadang Iya kan? kalau udah kumpul gitu ya, Iya. kita mau pergi juga. Bahkan ada nanya gini, kalau cuman denger aja. Iya, tapi diem. Tapi diem, Gimana? gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah kalau kita melihat satu kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Kalau ndak bisa, rubah dengan lisanmu. Kalau ndak bisa, rubah dengan hatimu. Minimal hatimu menolak bahwa itu perbuatan yang buruk. Kalau bisa dengan tangan, maksudnya apa? Menghindar, pergi. Kita bilang, nggak bisa juga lisan, bilang nggak boleh. Nggak bisa juga, ini mah udah akut, emang geng kita mah emang geng gitu, susah gitu. Kadang malah dijadiin bercandaan loh, kadang-kadang maksudnya bahwa ntar ya mau ketemu Besti mau gibah gitu, menjadi hal yang tanpa kita sadari. Sebenarnya tuh ya bercanda, cuman akhirnya jadi beneran gitu. Nauzubillahi min dzalik. Maka ya tidak ada perkara yang paling baik menghindari kemungkaran kecuali yang menghindarinya. Kan Mbak Mila mungkin pernah dengar ada kisah seorang tukang mabuk di zaman tabi'in itu. Tukang mabuk terus. Terus dia bilang sama gurunya, "Wahai guru, aku tuh pengen berhenti mabuk." Kata gurunya, "Ya sudah, berhenti mabuk karena mabuk tuh begini disebutin gitu keharamannya." Nah, singkat cerita beberapa bulan ke depan datang lagi ke gurunya. "Guru, aku sudah berusaha nggak mau mabuk. Aku udah tahu dampak buruk mabuk. Tapi aku nggak bisa, guru. Aku tuh mabuk lagi. Gara-gara sebotol minuman kan. Ada lagunya tuh. Mabuk lagi. Terus gimana?" Kata gurunya, "Pergi dari lingkungan itu. Karena yang membuatmu mabuk bukan semata-mata kamu pengen mabuk, tapi karena lingkunganmu yang ngajak kamu untuk mabuk." Sama. Iya sih. Kalau Mbak Mila nanya, nggak mau gibah, nggak mau gosip, tapi aku udah tahu dosa, tapi kumaha gitu nggak bisa terus. Jawabannya, Mbak Mila ganti geng bestinya. Mila mah sombong, sekarang nggak mau gabung sama saya, sama si ini. Mila mah sekarang pilih-pilih teman, digituin. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah, kompaklah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan kompak dalam urusan dosa. Iya, udah biarin aja lah. Jadi kalau ada orang, kamu nggak solid sama aku. Iya, bukan nggak solid, orang solid dalam kemaksiatan. Apakah solid? Ya enggak dong. Gitu loh. Ada aja ya dalihnya, misalnya ini kan kita bicara fakta ya, sesuatu yang benar terjadi gitu, supaya kita bisa belajar ibroh darinya. makanya nanti ada gibah yang diperbolehkan. Iya kan? Pernah kita bahas sih. Kita elaborasi lagi. Ya, salah satunya misalnya gibah yang diperbolehkan itu adalah gibah untuk menjaga diri. Contoh, kita bilang, "Mbak Mila, si A itu begini. Nanti kalau si A minjem uang lagi nggak usah dipinjemin." Itu boleh menjaga ya, diri. Gitu ya. Tapi ngomongnya hanya berdua. Bukan diumumin di sosmed. Hati-hati ya. Si fulan begini. Di status WhatsApp. Iya. Gitu ya. Memang ya keluar deh. Jadi bukan itu, tapi menceritakan kepada orang agar dia terjaga dari kemadharatan. 1, 2. Bolehnya membuka aib seseorang yang diminta jadi saksi di pengadilan. Dan itu dalam konteks untuk menetapkan hukum. Bukan berarti diumumkan. 3, ketika berdakwah. Tapi itu pun juga tidak boleh depan umum menyebutkan namanya. Jamaah di sini ada ya si ibu ini ya. Jangan. Kasian ya ibu. Tapi hanya disebutkan aja perilakunya, bukan orangnya. Makanya dalam urusan membenci, benci dosanya, jangan benci orangnya. Benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Karena mohon izin, menasehati seseorang di depan banyak orang itu bukan menasehatinya, tapi engkau sedang menjatuhkan harga dirinya. Yang membuat gibah haram itu apa? Karena menjatuhkan harga diri seseorang. Aduh, ini menarik ya. Ini spill pertanyaan dulu ya. Boleh. Misalnya nih ada public figure atau mungkin pejabat yang mungkin memang karena izin Allah, mungkin Allah tampakkan aibnya dan itu menjadi pembicaraan banyak orang begitu. Nah kadang-kadang kan ya gimana ya, kita ini sebagai netizen itu bagaimana harus bersikap. Nah nanti kita bahas ya di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sikap Muslim Menghadapi Fitnah dan Gosip. Ahilman, saking terbukanya lah media sosial kita saat ini ya. Jadi seolah-olah kan memang apa-apa sedikit-sedikit di-spill lah di media sosial. Termasuk mungkin terungkapnya keburukan atau aib orang-orang yang misalnya pejabat publik atau kemudian public figure yang akhirnya menjadi konsumsi banyak orang gitu. Nah kita sebagai netizen kan juga kadang-kadang tanpa sadar atau mungkin secara sadar terlibat mengomentari. Nah bagaimana sikap yang bijak sebagai seorang muslim melihat kondisi yang seperti itu? Karena kadang-kadang juga kebangetan juga gitu loh sikapnya tuh, kok bisa sih pejabat publik begini, kok bisa sih public figure begini gitu. Jadi bagaimana kita harus bersikap? Satu, istighfar. Oh istighfar, oke siap. Jadi kalau kita ditampakkan seseorang yang mungkin dengan izin Allah harus ketahuan aibnya, salahnya, istighfar. Maksudnya jangan sampai kita tuh masuk jadi golongan orang yang berbuat salah. Yang jelas tampak itu. Dua, kalau kita mau menasehati, tentu nasihati dengan bijak. Komen di sosial media apakah akan nyampe kepada orang yang baca? Apakah akan nyampe kepada orang yang ditampakkan aibnya? Enggak kan? Hanya paling nampaknya kita aja yang komen di situ dan seolah-olah jadi orang yang ikut-ikutan komen gitu. Jadi menurut saya sih ya tidak harus kemudian ya komen-komenan yang negatif lah. Yang mencela, menambah celaan. Pernah saya bilang kan jangan mencela kepada perbuatan yang tercela. Terus yang ketiga, ya kalau kita bisa ingetin orang tersebut, ya ingetin dengan cara yang bisa kita hadirkan. Nah, adapun yang pejabat tadi yang ketahuan itu, ya mulai introspeksi diri, ya apa gitu persoalannya sampai kemudian kita berbuat sesuatu yang buruk tadi. Apalagi kita sebagai seorang pejabat publik yang diamanahi amanah yang besar oleh rakyat, menjadi wakil rakyat, menjadi pelayan kan rakyat kan. Ya tentu pejabat publik harus jadi teladan yang baik bagi rakyatnya. Harusnya menjadi apa ya introspeksi diri ya sebenarnya ya role model lah misalnya kalau kita bicara bahwa misalnya setiap pejabat harus sederhana hidupnya ya berarti kita pun juga harus menunjukkan agar masyarakat juga bisa meneladani apa yang dihadirkan oleh pejabatnya. Kita bisa melihat bagaimana kisah seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa mengajarkan teladan yang baik kepada masyarakatnya. Satu kali anaknya Umar bin Abdul Aziz itu datang ke kantor, bilang. Ketika masuk ke dalam kantor, anaknya kaget karena putranya kaget karena Umar tiba-tiba matiin lampu. Terus kata putranya, "Wahai ayah, kenapa engkau mematikan lampu?" Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Justru aku mau nanya dulu sama kamu kannya. Kamu kesini mau ngomongin apa? Kalau ngomongin urusan keluarga saya matiin. Karena ini kita lampu. Harus belajar ya Kan ini lampu pemimpin yang seperti itu. Diperuntukkan untuk aku melayani rakyatku, masyarakatku. Kalau urusannya urusan umum maka aku nyalakan." Artinya sebegitunya gitu. Ya. Agar tidak ada campur aduk antara urusan pribadi dengan urusan publik. Mana yang harus didahulukan. Ini kan jadi cerminan gitu loh. Bahwa jadi pejabat pun harus berhati-hati agar tidak menjadi konsumsi bagi masyarakatnya yang pada akhirnya nambah dosa. Ngegibah juga kita ikut-ikutan. Ngegosip juga. Betul. Ya kita nggak bisa nyalahin rakyatnya juga. Boleh jadi ini dipancing karena ada perilaku yang dilihat daripada pejabat publik. Nah ini menjadi introspeksi bersama bersama juga. Gitu. Terus misalnya kita komen nih, ya Allah semoga dijauhkan keluarga, keturunan dari hal-hal yang seperti ini. Ya boleh dong ya. Boleh. Oke. Ya tapi pertanyaannya apakah kenapa harus di kolom komentar itu? Gitu ya. Oke. Ya kalau mau doa ya ke Allah aja setelah sholat misalnya. Kenapa harus semoga kita dijauhkan? Rasanya beda. Siapa tahu itu bisa mengungkapkan secara langsung di kolom komentar. Tergantung orangnya ya. Itu kan jadi pansos ya. Iya betul. Jadi boleh tapi itu sebenarnya dalam sunyi aja ya kita ya. Iya. Jadi jangan kemudian kita seolah-olah merasa orang yang paling suci, paling benar gitu ya. Tapi kita boleh tidak setuju atau kita boleh mencela perbuatannya itu. Boleh. Ya? Sangat boleh. Ya tapi jangan mencela orangnya. Jangan mencela orang. Karena orang bisa berubah ya. Karena setiap orang bisa berubah dan setiap kita boleh jadi lebih hina dibanding orang yang kita hina. Maka dalam Quran
pernyataannya jelas. Janganlah engkau menghina satu kaum, boleh jadi kaum yang kamu hina lebih mulia daripada kamu yang menghinanya. Maka izin ya, jangan menghina perbuatan hina. Karena boleh jadi hinaan kita terhadap perbuatan hina itu mengantarkan kita malah berbuat yang hina itu. Maka belajar untuk coba menjaga kata, menjaga lisan kita agar kemudian tidak menambah dosa dengan perbuatan kesalahan orang lain. Dan mungkin catatan penting bagi kita adalah gini ya, kita tidak akan bisa selamat kok dari penilaian orang lain dalam hidup. Pasti ya. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, hanya orang bodoh katanya yang berusaha menyenangkan semua orang. Cukuplah bagi dia menyenangkan Allah. Karena surga dan neraka tadi ditentukan oleh penilaian manusia. Surga dan neraka itu ditentukan oleh penilaian Allah kepadanya. Sekarang pertanyaannya, mana yang kita kejar selama ini? Penilaian makhluk apa penilaian Allah? Dan apakah kita juga tanpa sadar kita masih menjadi hamba yang bodoh? Iya. Ya. Yang terus mengejar, yang ingin menyenangkan semua orang. Ini artinya bridging bagi orang yang hari ini lagi difitnah, lagi digosipin gitu. Jangan rapuh dan terjatuh gara-gara hinaan itu. Kalau ada orang yang membicarakan kita di belakang kita, berarti tanda kita lebih terdepan daripada dia. Kita boleh samperin nggak misalnya? Ya untuk meluruskan misalnya apa yang kamu sampaikan tidak benar. Boleh, kita punya hak untuk itu. Tapi pertanyaannya apakah dengan klarifikasi dan datangin orang itu akan selesai? Kalau emang dasarnya orang udah nggak suka sama kita, ya mau kita. Makanya ada nasihat indah dari Imam Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu sering menceritakan tentangmu kepada orang lain. Karena yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Bagi orang yang membencimu, tetaplah kamu adalah orang yang dia benci. Maka fokuslah dengan orang yang mencintaimu, jangan fokus dengan orang yang membencimu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, tinggalkan orang yang menyakitimu, fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Yang gosip pasti ada, yang gibahin pasti ada, yang fitnahin pasti ada. Yang mohon maaf, kita udah baik aja, masih ada orang yang gak baik untuk kita. So poinnya, apakah kita berbuat baik untuk manusia? Bukan. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik. Tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Selesai. Simpel kan? Tidak semudah itu ya. Tapi maksudnya artinya bahwa kita sudah tahu formulanya. Iya. Kita belajar. Nggak bisa mungkin langsung ya, tapi berproses. Ahilman, misalnya gini, kadang-kadang tanpa kita sadari ya. Misalnya mungkin karena kita punya medsos, punya Instagram misalnya. Ada orang yang nggak suka sama kita. Sementara ada orang-orang lain yang juga mungkin memberi support kepada kita ya. Kita mungkin membaca di kolom komentar. Lebih banyak yang kasih support sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang kita fokus. Ada 1-2 komentar yang mungkin negatif, yang menyerang personal kita, yang membuat hati kita terluka. Tapi kita lebih fokus kepada hal itu. Yang salah di mana berarti? Kitanya ya. Yang salah, kenapa kita terlalu fokus sama yang membenci kita. Tidak bersyukur dengan orang yang mencintai kita. Makanya gini ya, dalam hidup juga sama Mbak Mila. Ada nikmat, ada musibah. Mana yang paling banyak? Sebenarnya kalau kita mau nikmat. Betul. Tapi kenapa kita pintar ngeluh dengan masalah? Karena fokus kita terlalu dominan terhadap masalah. Sehingga nikmat yang banyak itu menjadi tertutup karena masalah yang banyak. Yang gak suka sama kita ada? Ada. Yang suka sama kita ada? Ada. Fokus sama yang mana kita? Ya seharusnya kepada yang harusnya fokus sama yang suka. Yang gak suka ya anggap aja itu mah bumbu dalam hidup kita. Baik. Ya mohon izin kita berdakwah. Emang suka semua? Enggak. Ada juga yang gak suka. Iya betul. Terus apakah harus kita marah? Ya jangan. Boleh jadi pahala kita dakwah bukan dari orang yang suka. Setuju. Tapi dari orang yang gak suka. Gak suka ya. Boleh jadi Hilman kamu tuh dakwah tuh gara-gara ada yang gak suka. Kamu dapat surganya dari situ. Dosamu diampuni. Betul lagi. Betul. Jadi pada akhirnya dosamu diampuni, doamu dikabulkan, kebaikanmu ditambah pahalanya. Itulah muslim yang baik tuh perspektifnya harus luas ya. Selalu positif. Masya Allah dan positif. Ahilman, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sikap Muslim Menghadapi Fitnah dan Gosip. Ahilman, misalnya kita sudah paham ya bahwa fitnah dan gosip itu memang sesuatu yang harus dihindari. Belajar untuk menghindari hal itu. Tapi kita dihadapkan pada situasi mungkin teman kita, saudara kita, keluarga kita masih nih seneng dengan hal-hal yang seperti ini. Cara kita mengingatkan, tapi supaya juga tidak terkesan menggurui dan sok suci itu seperti apa ya baiknya ya? Iya, tidak ada dakwah yang paling maksimal dan optimal kecuali dengan teladan. Teladan, setuju. Ya. Da'watu bil hal afdol min da'watil qaul. Dakwah atau nasihat dengan hal, dengan perbuatan itu lebih utama gitu daripada dengan kata-kata. Jadi Mbak Mila mungkin agak sulit ya. Sulit, bukan sulit, sulit. Sulitnya itu berarti double sulitnya. Jadi kalau Mbak Mila lagi ngumpul keluarga nih, ada misalnya lagi ngobrol tiba-tiba datang, jangan gibah. Kayaknya makin kita dibully sama mereka. Terus gimana? Ya kita jangan ikut campur dengan gibah itu. Kita bikin lagi hal-hal yang baru yang buat mereka bahwa emang Mila mah jarang, emang dia mah suka nggak mau ngegosip tuh gitu. Jadi lama-lama orang akan ngerti. Jadi malah kita yang digosipin sama orang. Jadi tambahan pahala dong. Iya, pahala buat kita. Jadi pada akhirnya ya nyikapinya jangan menggurui, betul. Yang menggurui dan ya lebih tenang aja dalam hidup. Dan ingat ini prinsip, kita tidak akan bisa menenangkan arus badai yang datang. Iya, iya. Tapi kita bisa menenangkan hati kita ketika arus badai itu datang. Jadi maksudnya kita nggak bisa ngatur orang lain. Kita nggak bisa bilang orang harus A, B, C, nggak bisa. Iya, betul. Yang bisa kita lakukan adalah kontrol diri kita untuk ya. kemudian menghadapi apapun yang terjadi itu. Oke, jadi intinya kalau misalnya itu tadi ya, kita menghadapi situasi yang mungkin masih tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya, prinsip kita, ya tinggalkan saja. Lama-lama mungkin orang juga akan paham kali ya. Oh mungkin gak usah ngajak ngobrol Mila lah, Mila gak ini mungkin misalnya gitu ya. Di sisi lain kalau kita mungkin sebagai sasarannya ya udah kita sabar aja. Dan itulah kan yang terjadi dengan baginda Nabi SAW. Di kota Mekah tuh Nabi kurang cinta apa gitu. Tapi Nabi tahu bahwa sulitnya dakwah di kota Mekah waktu itu. Sulit. Sampai pada akhirnya Nabi memilih untuk berhijrah kan. Dari Mekah ke Yasrib, ke Madinah. Bukan karena tidak cinta dengan Mekah. Tapi baginda Nabi tahu keadaan Mekah itu tidak mendukung dengan kebaikan yang dia hadirkan. Maka caranya dia menghindar, pergi, meninggalkan, berubah, berpindah pada zona yang bisa lebih memperbaiki dirinya. Ya itulah menggambarkan sebesar itu pengaruh lingkungan. Sampai baginda Nabi pun harus pergi dari kota Mekah, tempat kelahirannya. Bukan karena membencinya, tapi karena sulitnya melepaskan sesuatu yang tidak baik bagi orang-orang Mekah di saat itu. Maka Nabi kemudian pergi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah Nabi membuat peradaban baru yang kemudian itu berpengaruh kepada Mekah dan merubah dunia ini dengan segala cahaya yang dihadirkan. Jadi jangan pernah takut meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Allah ya. Iya betul. Allah akan gantikan. Akan ganti. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Itu sih dahsyat dan selalu relate ya. Betul. Jadi adabnya Ahilman ketika kita misalnya mendengar informasi atau itu tadi ya, kita mungkin membaca informasi yang rasa-rasanya menyudutkan atau mencela mungkin pihak tertentu gitu ya. Jadi kita harus itu tadi ya, saring dulu sebelum sharing. Dan pada saat kita mungkin merespon, ya responlah dengan hal yang baik. Misalnya mendoakan kan berarti boleh ya. Kan dalam Quran tuh kalau kita menasihati orang ada 3 tingkatannya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. 1 dengan hikmah. 2 wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Nasihat yang baik. Dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila dia mendebat, apabila dia mengcounter kita, hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi api itu jangan dipadamkan dengan api. Yang terjadi bukan padam, tapi malah apa? Kebakaran. Besar. Berarti padamkan api dengan apa? Dengan air. Kalau ada orang yang keras, jangan dikerasin lagi. Apalagi orang yang keras-kerasan urusan apa coba? Mohon izin ya, urusan aib. Kan pasti semua orang membela harga dirinya. Harga diri masing-masing ya. Iya kan sekarang banyak, mohon izin, di kalangan kita lagi berdebat urusan si A, si B yang menyangkut harga dirinya. Ini benar kok, kata dia, ini benar kok.
wah berdebat gitu. Harusnya ada satu bagian yang menjadi air gitu. Nah kita yang nggak tahu apa-apa tuh malah ikut-ikutan gitu. Pro ke sini, pro ke sana, malah jadi berantem dua-duanya. Ya kalau kita nggak tahu apa-apa ya jangan ikut campur. Cukuplah jadi air. Kalau nggak bisa jadi angin yang memadamkan api itu. Jangan ini mah jadi api lagi. Malah membuat lebih. Sehingga banyak sumbu-sumbu yang bermunculan yang menjadi kebakaran. Besar, betul. Ahilman, kadang ini yang juga menjadi fenomena yang saya rasa juga mengkhawatirkan ya, atau bahkan apa ya, meresahkan gitu. Saling dipertontonkan gitu. Sekarang gitu. Misalnya aib, bahkan aib diri sendiri gitu ya. Atau mungkin keburukan orang lain malah sengaja dibuka gitu. Untuk seolah-olah kalau misalnya membela diri dengan membuka aib orang lain misalnya. Nah, gimana ya? Maksudnya kita tuh kan dengan mudah diperlihatkan hal-hal semacam itu ya sekarang gitu. Kalau nggak hati-hati kita bisa loh. Bisa. Mengikuti arus seperti itu karena tadi lingkungan berpengaruh. Iya, makanya kita harus mencari orang yang tepat. Kalau untuk menceritakan sesuatu ya kepada orang yang tepat. Kalau dalam Quran mengajarkan fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah, berkonsultasilah dengan orang yang ahli zikir, ahli ilmu, gitu ya. Jika kamu tidak tahu. Jadi mengumbar aib itu dalam artian gini, misalnya Mbak Mila punya masalah, cerita sama guru, boleh. Karena menurut Mbak Mila, guru ini adalah orang yang punya kapasitas buat mendengar masalah kita dan dia ngasih solusi. Gitu. Yang tidak boleh adalah Mbak Mila cerita kepada siapapun. Yang mereka mohon izin fakir ilmu. Gitu loh. Mereka tidak punya kapasitas. Yang ada bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Maka pertanyaannya, curhat tuh boleh? Boleh. Tapi kepada orang yang tepat. Yang tidak akan justru di belakang kita akan mengumbar aib kita ya, menyebarkan fitnah dan gosip. Makanya di pelajarannya bagi setiap kita tuh harus punya guru, harus punya orang yang bisa mendengar setiap persoalan yang kita miliki. Oke, seperti biasa terakhir sebelum kita tutup Ahilman, mungkin doa atau amalan yang mungkin kita bisa lakukan ya supaya ya setidaknya kita bisa menjaga lisan kita, Ahilman, supaya jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat ini, Ahilman. Iya, mungkin ada satu doa di surat Ali Imran ayat 8. Ya. Itu doa agar hati kita tuh diteguhkan di jalan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa lain misalnya doanya Nabi Musa alaihissalam agar punya lisan yang tertata, hati yang berprasangka baik. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah dahsyat ya. Doa itu menjadi senjatanya kita ya Ahilman. Insya Allah akan dijauhkan dari hal buruk, hal-hal yang penuh kesia-siaan, apalagi yang menghancurkan dan penuh keburukan ya seperti fitnah dan gosip. Terima kasih Ahilman ilmunya hari ini. Masya Allah luar biasa. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.